Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu sehat dan kita bisa berbagi ilmu di sini dalam kegiatan pembelajaran otomotif ya yang ada di SMK. Baik, pada video saya yang ke-19 ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan troubleshooting sistem PGM-FI ya. Ini masih di materi pembelajaran SMK otomotif ya. Saya masih mempertahankan slogan saya, berbagi untuk negeri. Silahkan dikunjungi channel saya ya, di relawan otomotif. Di bawah adalah link untuk menuju ke channel saya ya. Silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kali ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang masih di PGM-FI. Kemarin kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya ya, apa itu tentang PGM-FI, kemudian bagaimana atau tempat-tempat sensornya, kemudian bagaimana kita mendiagnosis self function atau mendiagnosis sendiri kerusakan-kerusakan pada PGM-FI. Dan kali ini di video saya yang ke-19 ini ya, kita akan belajar bagaimana mengetahui troubleshooting sistem yang ada di PGM-FI ya. Jika SMH memperhatikan salah satu dari gejala kerusakan, perhatikan kedipan mil, bacalah tabel kode kedipan mil dan jalankan prosedur troubleshooting yang tepat. Jangan sampai keliru nih ya. Jika tidak ada kode kegagalan yang disimpan di dalam memori ECM atau mil tidak berkedip, maka jalankan prosedur pendiagnosaan untuk gejala itu dalam urutan yang didaftarkan di bawah ini sampai Anda menemukan penyebabnya. Jadi ketika kita menemukan permasalahan di sepeda motor Honda kita ya, kita lihat milnya dulu, kodenya apa ya, kemudian kita lihat gejalanya, kemudian baru kita melakukan pendiagnosaan terhadap gejala tersebut ya. Di sini ada tabel gejala, prosedur diagnosa dan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaannya bagaimana ya, kita coba satu persatu. Mesin tidak hidup di sini, fuel pump tidak berfungsi sewaktu kunci kontak on, ini gejalanya ya. Jadi ketika kunci kontak di on kan harusnya ada suara atau bunyi di sepeda motor kita, di sekitar sepeda motor kita itu bunyi daripada kerja fuel pump ya, kerja fuel pump waktu kunci kontak on ya. Dipastikan bahwa di dashboardnya juga menyala ya, di speedometernya ya, lampu dan indikator semuanya menyala. Prosedur diagnosanya yang pertama adalah rangkaian daya atau massa ECM tidak berfungsi dengan baik. Ini kemungkinan yang ke aliran listrik yang ke fuel pump ini terganggu ya, dari ECM. Rangkaian daya atau massa sensor unit tidak berfungsi dengan baik. Jadi bisa dimungkinkan tidak ada arus yang mengalir ke fuel pump itu sendiri. Pemeriksaannya bagaimana? Rangkaian terbuka pada kabel pemasukan daya dan ECM. Ya, jadi dicek dulu, adakah arus yang mengalir di situ? Adakah yang putus, mungkin sekringnya ya. Di sini sekring utama 20 ampere ya, putus, bisa dimungkinkan ya. Silahkan dicoba order yang pertama ini ya. Silahkan diperiksa. Kemudian yang kedua adalah mesin berputar tetapi tidak mau hidup, mil tidak berkedip. Mesin berputar tetapi tidak mau hidup. Nah, bagaimana? Putar mesin selama lebih dari 10 detik dan periksa mil dan jalankan prosedur troubleshooting berdasarkan mil jika ada mil ya. Prosedurnya bagaimana?
Kemudian yang kedua, periksa sistem pemasukan bahan bakar. Seperti tadi mungkin fuel pumpnya tidak mengalirkan bahan bakar ke injektor sehingga tidak ada bahan bakar yang masuk ke ruang bakar sehingga tidak bisa menyala. Ini mesin hanya bisa berputar saja. Pemeriksaannya bagaimana? Tidak ada bahan bakar di injektor. Full filter mungkin tersumbat. Yang pertama. Yang kedua, lubang pemampatan tutup tangki tersumbat. Lubang pernapasan, ya. Lubang pernapasan. Ini penting ya, penting. Sehingga kalau tersumbat, ini bensin tidak bisa mengalir ya. Tidak bisa dihisap oleh pompa bahan bakar. Selang memasuk bahan bakar terjepit atau tersumbat. Nah, ini bisa dimungkinkan juga. Pada saat servis atau kita bongkar dek-deknya ya, covernya kejepit. Ya, full pump tidak bekerja dengan baik. Mungkin sudah rusak atau vakumnya ganti ya, perlu diperiksa, cek full pumpnya. Kemudian rangkaian listrik fuel pump tidak bekerja dengan baik. Ini sama halnya dengan yang pertama tadi ya. Yang berikutnya ada kebocoran udara masuk. Yang berikutnya bahan bakar terkontaminasi atau memburuk kondisinya. Ini mungkin kualitas bahan bakarnya sudah jelek ya. Full injektor tidak bekerja dengan baik. Kemudian IACV macet, bisa jadi ya. Sistem pengapian tidak bekerja dengan baik. Silakan ini diperiksa-periksa, baru nanti dilanjutkan untuk dinyalakan kembali. Sudah selesai ya. Berikutnya, mesin mendadak mati, sulit dihidupkan, putaran stasioner tidak normal. Ini ya. Ketika kita berjalan, kemudian tiba-tiba mati dan sulit dihidupkan. Saat nyala pun putaran stasionernya tidak normal. Diagnosanya apa? Kita harus memikirkan apa? Oh, yang rusak itu atau yang bermasalah ada 3 di sini. Yang pertama, putaran stasionernya mungkin terlalu rendah, ya, bisa jadi. Kemudian periksa IACV ya, prosedur IACV bagaimana? Kemarin sudah kita pelajari ya, prosedur pemeriksaan IACV. Silakan dilihat kembali pemeriksaan IACV. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan sistem pemasukan bahan bakar. Ini ya, kita yang harus kita lakukan adalah selang memasuk bahan bakar mungkin menyempit ya, atau terjepit. Kemudian yang kedua, bahan bakar terkontaminasi atau memburuk ya, jelek kualitas bahan bakar sehingga kotor, mengotori filter bensin bisa jadi. Ada kebocoran udara masuk. Nah, ini ada kebocoran udara masuk ya. Lubang pernapasan tutup tangki menyempit ya, sehingga aliran bahan bakar ke injektor ini tidak lancar ya. Sistem pengapian tidak bekerja dengan baik, mulai dari busi, kabel busi dan sampai koil dan sebagainya. Silakan diperiksa. Yang berikutnya, mesin mendadak mati, sulit dihidupkan, putaran stasioner kasar. Ini malah kasar stasionernya ya. Periksa sistem pengapiannya mungkin ya. Silakan diperiksa sistem pengapiannya, komponen sistem pengapian mulai dari busi dan sampai dengan koil. Mungkin businya mati atau seperti apa. Silakan diperiksa. Dan yang berikutnya, performa buruk, kemudahan dikendarai dan bahan bakarnya boros. Performa buruk ya. Periksa sistem pemasukan bahan bakar. Di sini yang perlu kita lakukan adalah air cleaner elemen terkontaminasi. Ini mungkin sudah kotor ya, perlu dibersihkan. Sehingga campuran udara dan bahan bakar ini lebih banyak bahan bakarnya daripada udaranya, karena udara yang masuk melalui air cleaner atau filter udara ini terhambat oleh kotoran-kotoran. Selang memasukkan bahan bakar terjepit atau tersumbat. Ini ya. Yang berikutnya, pressure regulator ya, yang ada di full pump yang bisa mengembalikan ke tangki bahan bakar itu ya, yang menstabilkan tekanan bahan bakar di injektor ini tidak bekerja dengan baik. Injektor tidak bekerja dengan baik ya, mungkin ya karena kualitas bahan bakar yang jelek sehingga injektornya ini tersumbat. Sistem pengapian tidak bekerja dengan baik ya, tadi sama halnya yang pokoknya yang sulit dihidupkan kaitannya dengan pengapian, bahan bakar dan udara ya. Silahkan
Coba ya. Yang berikutnya putaran stasioner di bawah spesifikasi, mil tidak berkedip tapi ya. Tapi putaran stasionernya di bawah spesifikasi ya. Misalkan spesifikasinya 1400 ya, ini di bawah itu. Misal di 1200 atau 1000 bahkan di bawah itu. Periksa putaran stasioner ya. Yang pertama. Kemudian periksa IACV. Ini yang perlu kalian pikirkan dulu. Diagnosanya apa? Ketika ada mendapati sepeda motor Honda kalian yang menemukan putaran stasionernya di bawah spesifikasi, kalian harus berpikir ini yang perlu kita periksa ya. Kemudian yang perlu kita lakukan apa? Sistem memasukkan bahan bakar tidak bekerja dengan baik ya, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Sistem pengapian tidak bekerja dengan baik, nah, ini juga perlu dilakukan pemeriksaan. Yang berikutnya, gejala berikutnya adalah putaran stasioner di atas spesifikasi ya, 2000 terlalu tinggi misalkan ya. Prosedur diagnosanya ini yang perlu kalian cermati. Oh, kalau putaran stasioner terlalu tinggi maka ada 3 hal yang perlu saya periksa. Yang pertama putaran stasioner ya. Yang kedua periksa cara kerja throttle dan cara main bebasnya throttle bagaimana. Apakah di sini ada semacam ganjalan atau kotoran sehingga throttle itu tidak kembali seperti semula ya. Kemudian yang ketiga periksa IACV ya. Yang perlu kita lakukan di sini sistem pengapian tidak bekerja dengan baik ya. Ini perlu kita periksa. Kemudian ada kebocoran udara masuk, kita cari udaranya itu masuk dari mana ya. Udaranya harusnya masuk kan dari filter ya. Mungkin ada saluran-saluran yang mungkin retak atau bagaimana ya, jalur antara filter udara sampai dengan masuk ke ruang bakar, mungkin pakainya yang bocor dan sebagainya. Ada kebocoran udara masuk, ada persoalan pada bagian atas mesin. Nah, ini atas mesin itu apa ya, di sekitar katup ya, kepala silinder. Kondisi air cleanernya kotor bisa jadi ya. Mil menyala terus ya, tidak berkedip, atau tidak menyala sama sekali. Jadi ketika kunci kontak on harusnya lampu mil itu menyala, tapi langsung mati beberapa detik ya. Kalau ini kita harus memeriksa rangkaian mil itu sendiri ya. Kenapa? Mungkin putus, kejepit, ya, mungkin dimakan tikus ya. Bisa jadi. Mil menyala terus ya, mesin beroperasi normal dan tidak ada kode mil yang masuk, tapi milnya nyala terus ya. Ini yang diperiksa adalah rangkaian listrik yang DLC nya ya. Jadi ini tips, ada beberapa tips ya. Cara pengetesan api busi. Tadi kan ada pemeriksaan pengapian ya kan. Untuk memeriksa api businya bagaimana caranya? Harus diperhatikan lubang busi dalam keadaan tertutup ya. Lubang busi dalam keadaan tertutup dengan busi lain. Busi yang sesuai tipe sepeda motor, panjang ulir dan diameter ulir sama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Ya. Lubang busi dalam keadaan tertutup, artinya di businya ini ditutup ya, jangan sampai terlepas ya. Karena ini ada loncatan bahan bakar masuk ke sini ya, mungkin kan keluar kalau masih terbuka lubangnya ya, ada percikan bahan bakar, sehingga kalau di sini ada api maka bisa jadi kebakaran ini ya. Peletakan komponen regulator rectifier, ini peletakan beberapa tipe sepeda motor Honda ini, sepeda motor Honda PKM FI. Regulator rectifier terdapat kapasitor yang bisa menyimpan tegangan listrik 12 volt, sehingga apabila terjadi hubungan singkat short circuit akan menimbulkan percikan api. Ini dikhawatirkan begitu. Hingga hati-hati ketika peletakan atau ya yang bekerja di sekitar regulator rectifier ini. Hanya beberapa sepeda motor Honda, tidak semuanya. Yang ketiga, ini di full pan ya.
Pada waktu akan melepas selang bahan bakar, lakukan pelepasan konektor power full pump terlebih dahulu, kemudian mesin dihidupkan sampai mesin mati, baru selang bisa dilepaskan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan tekanan bahan bakar ya. Karena pompa bahan bakar ini dikontrol oleh ECU atau ya dikontrol oleh ECM, jadi kita memutuskan kontrol tersebut supaya tekanan bahan bakar yang ada di selang ini supaya berkurang, sehingga aman untuk kita lepas, kita periksa fuel pump. Jadi ini prosedur supaya kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Yang keempat, penghapusan kode kegagalan pada ECM. Setelah melakukan proses penggantian sensor, ini mungkin ada sensor yang rusak, yang bermasalah, sebaiknya mekanik melakukan penghapusan kode kegagalan pada ECM, reset ya, menggunakan alat khususnya ini, ECM-nya di reset. Itu beberapa hal kaitannya dengan troubleshooting dan beberapa tips untuk mengatasi troubleshooting tersebut supaya kita tetap hati-hati dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang ada di buku manual atau BPR ya, buku pedoman reparasi pada sepeda motor Honda ya, supaya tetap aman dan troubleshooting yang ada di atau masalah yang ada di sepeda motor Honda yang kita kerjakan itu bisa teratasi dengan baik ya. Dengan berakhirnya materi ini berarti untuk materi PKM FI rangkaiannya ya sudah selesai ya. Silakan diulang kembali, dipelajari kembali mulai dari awal apa itu PKM FI, kemudian komponen-komponennya, kemudian sensor-sensornya, kemudian bagaimana cara melakukan pendiagnosaan menggunakan berdasarkan mil yang ada. Kemudian troubleshooting yang ada dan tips-tips tentang pemeriksaan yang ada di komponen-komponen PKM FI ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipelajari lagi, silakan dilihat kembali slide-nya ke atas ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa hebat.